Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga upload video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan menganalisa satu emiten yang laba bersih semester 3-nya masih bergerak naik, dan hari Jumat kemarin sahamnya juga mulai bergerak naik. Nah, di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang satu minggu terakhir ini asing masih terus masuk akumulasi, dan secara teknikal saat ini juga sahamnya masih oke. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa beberapa saham yang satu minggu terakhir ini terlihat masih terus diakumulasi oleh asing. Jadi yang kita lihat saat ini merupakan tabel pergerakan asing. Ini memang tampilannya tidak bisa diperbesar, jadi maaf mungkin tulisannya agak kecil. Saya akan coba bacain. Bisa kita lihat di sini. Ini saya bikin dari tanggal 16 Oktober sampai tanggal 22 Oktober. Jadi yang terlihat di urutan pertama yang net buy paling besar itu yang dilakukan oleh asing di saham AMMN. Dan beberapa saham berikutnya itu sudah sempat saya analisa beberapa hari yang lalu. Saya akan coba lihat. Telkom urutan kedua, ini juga net buy-nya lumayan besar. Ketiga INKP, ada Film, ada Barito, ada UNTR, ITMG, ACE, Jasa Marga, Inco, Arto, BRMS, Doit yang bisa kita lihat satu minggu terakhir juga masih terus turun, tapi terlihat asing juga masih terus akumulasi. Harum juga secara tren saat ini masih oke, ini juga masih ada akumulasi. Gudang Garam juga masih ada akumulasi. Cuan juga secara teknikal saat ini masih oke, juga masih ada akumulasi. PTBA saat ini masih sideways, masih tidak begitu bagus, ini juga masih ada akumulasi. Saham Pertamina dalam satu minggu ini memang melemah, ini terlihat satu minggu terakhir masih ada akumulasi, dan XL yang saat ini juga melemah, terlihat asing masih masuk akumulasi. Jadi beberapa saham seperti Telkom, INKP, BRPT, UNTR, Inco, Arto, Doit, Harum juga beberapa hari yang lalu baru saya analisa. Jadi sekarang saya akan coba analisa beberapa saham yang ada di list ini untuk kita bahas bagaimana potensinya minggu depan. Yang pertama, ITMG bisa kita perhatikan di sini. Hari Jumat masih naik 0,72% ke harga 28.150, dan secara teknikal saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi ITMG menarik untuk pergerakannya karena memang sempat turun dalam menyentuh sekitar harga 26 ribuan, dan 2 minggu terakhir ini pelan-pelan mulai bergerak naik. Dan saat ini mencoba untuk break garis EMA 50. Jadi apabila berhasil naik di atas garis EMA 50 atau minimal bisa bertahan di atas 28.000, ITMG saya lihat secara pergerakan akan mulai membaik. Jadi jika kita perhatikan sekali lagi untuk ITMG, bisa kita lihat asing 3 minggu terakhir masih terus masuk akumulasi saham ITMG. Jadi pada saat harga terus bergerak turun di akhir September sampai awal Oktober, bisa kita lihat asing bukannya keluar tapi asing terus masuk. Dan setelah itu mulai pelan-pelan naik, asing juga masih terus masuk akumulasi. Dan dari data broker summary pun jika kita perhatikan kenaikan hari Jumat ini masih ada akumulasi. Jadi ITMG cara pergerakan sudah mulai membaik dan asing masih terus masuk akumulasi sehingga menarik. Berarti ITMG masih ada potensi untuk break garis EMA 50 dan mulai naik di atas garis EMA 50 menuju target berikutnya menurut saya di sekitar 29.000. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, saat ini masih layak untuk di hold. Yang belum entry pun minggu depan masih bisa dipantau. Bisa tunggu di sekitar 28.000 sampai garis EMA 50, saat ini di sekitar 28.075. Apabila ITMG minggu depan bisa bertahan di atas target harga ini, masih menarik untuk coba entry. Dan untuk swing trade bisa pertimbangkan untuk take profit di sekitar harga 28.500 sampai 28.800 untuk swing trade jangka pendeknya. Atau hold saja terus selama garis EMA 50 tidak terlewati atau minimal 28.000 tidak terlewati dengan target lebih jauh di garis EMA 150 sampai harga 30.000. Oke, sekarang kita coba lihat saham lain. Saham ACE yang secara teknikal saat ini masih uptrend walaupun dalam beberapa minggu terakhir ini masih tertahan di resisten 800. Tapi untuk tren jangka menengah bisa kita lihat ACE masih bergerak sangat trend. Dan setiap kali gagal break 800, ACE memang melemah, tapi sempat menyentuh garis EMA 50 dan 750, ACE masih bisa bertahan dan rebound. Hari Jumat, ACE masih naik 0,63% ke 795.
Jadi saat ini kembali mencoba untuk break 800. Apabila berhasil break, ACE berpotensi untuk melanjutkan uptrendnya. Dan jika kita perhatikan di sini, asing 2 minggu terakhir masih terus masuk akumulasi, dan kenaikan hari Jumat kemarin juga jika kita lihat ini masih ada akumulasi. Jadi ACE yang belum sempat entry pun masih bisa coba pantau untuk buy on breakout, atau apabila gagal break pun minggu depan, ACE menurut saya masih bisa coba tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 di 795 sampai 750 untuk entry-nya. Atau paling jauh di atas bisa tunggu di sekitar 760. Jadi range untuk entry apabila gagal break itu di sekitar 750 sampai 760. Dan untuk yang sudah berhasil dari harga bawah, menurut saya selama masih kuat di atas garis EMA 50, ACE masih layak untuk di hold. Karena belum ada tanda-tanda patah tren selama masih kuat berada di atas support EMA 50 ini. Sehingga potensi untuk lanjut naik ke depannya juga masih sangat besar. Apalagi teman-teman pantau, apabila terus masih ada akumulasi, berarti masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan atau break harga 800. Selanjutnya jasa marga, jika kita perhatikan hari Jumat naik 1% lebih ke 4.460, dan jika kita lihat juga cara pergerakan sebenarnya masih uptrend. Sempat sebelumnya gagal bertahan di atas 4.400, turun ke garis EMA 50 bisa kita lihat masih bisa bertahan dan rebound. Itu selalu saya jelaskan apabila sebuah saham masih berada di atas kedua garis EMA, apabila teman-teman sudah berhasil entry pada saat awal break, teman-teman masih mau hold terus selama kedua garis EMA tidak terlewati, itu masih oke. Karena setiap kali bisa bertahan masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Jadi sebelumnya gagal break 4.400 bisa kita lihat turun mengatas support EMA 50, bisa rebound. Setelah rebound malah break garis EMA 5, garis resisten 4.400. Dan setelah berhasil break, lanjut naik mengetes target berikutnya atau resisten berikutnya di 4.800. Setelah mengetes ternyata gagal break, turun kembali ke 4.400, dan karena ini sudah berubah menjadi support, bisa kita lihat JSMR masih bisa bertahan di support ini. Dan secara teknikal JSMR masih oke. Dan jika kita perhatikan di sini, kenaikan 1% lebih ini terlihat ada sedikit distribusi. Dan asing memang hari Jumat melakukan sedikit distribusi, tapi jika kita lihat secara keseluruhan dalam 2-3 minggu terakhir ini asing masih terus masuk akumulasi saham JSMR. Jadi JSMR secara teknikal saat ini juga masih oke, dan masih terus ada akumulasi. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry untuk swing trade, misalnya masih bisa coba tunggu kembali di 4.400. Apabila minggu depan JSMR masih kuat berada di atas target harga ini, bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di 4.600 sampai target lebih jauh di 4.800. Dan apabila kita pantau ternyata minggu depan JSMR turun di bawah 4.400, untuk entry-nya coba tunggu di sekitar garis EMA 50 di 4.250 sampai 4.200 untuk entry-nya. Dan selanjutnya saham film bisa kita perhatikan secara teknikal saat ini juga masih oke, walaupun saat ini sudah tidak uptrend seperti sebelumnya. Jadi sebelumnya setelah berhasil naik di atas kuda garis EMA, mulai naik, sempat terkoreksi bisa kita lihat, tapi mengetes kuda garis EMA masih bisa bertahan rebound. Setelah berhasil rebound terus bergerak naik, tapi pada saat mengetes 4.000 sampai harga 3.850 di zona daerah sini, film gagal break dan saat ini malah sudah turun bawah garis EMA 50. Dan cara pergerakan saat ini sudah tidak uptrend, walaupun memang belum terkonfirmasi downtrend karena masih ada garis EMA 150 yang menahan penurunan dari saham film. Dan saat ini garis EMA 150 di harga sekitar 2.830. Jadi memang sempat turun bawah garis EMA 150 di sini, tapi karena ingat ini belum terkonfirmasi break karena masih menyentuh garis EMA 150, dan keesokan masih bisa rebound kembali. Tapi setelah berhasil rebound, karena garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten, bisa kita lihat beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, film masih gagal dan melemah kembali. Jadi saat ini film mulai sideways. Dan jika kita lihat broker summary, pada kenaikan hari Jumat kemarin ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing bisa kita pantau, 3 minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi dengan jumlah besar. Jadi untuk film secara teknikal saat ini masih bisa di hold, tapi untuk entry karena saat ini berada di tengah-tengah support dan resisten dan lebih dekat dengan support EMA 150 saat ini sekitar 2.830, paling aman menurut saya adalah coba tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 untuk entry-nya. Jadi lebih baik tunggu di sekitar 2.800 sampai 2.830. Apabila film masih kuat berada di atas daerah support ini, baru coba ikut entry.
dengan target jangka pendek di sekitar harga 3.000 sampai garis EMA 50 di sekitar 3.150. Jadi saat ini sebenarnya masih ada resisten di harga 3.000 ini. Yang satu minggu terakhir ini mencoba naik di atas 3.000, film masih gagal dan mulai bergerak sideways kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.